Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali masalah ya. Salah satu masalah yang sering muncul dan bahkan berujung pada perceraian antara suami dan istri adalah terkait dengan alasan istri sering berhutang dan dalam melakukan pinjaman atau berhutang tersebut si pihak istri tidak memberitahukan suami atau tanpa izin dari suami, dan akibat dari pinjaman yang dilakukan mungkin dengan alasan untuk usaha, tetapi usahanya kemudian gagal dan rugi, utangnya kemudian menumpuk dan kemudian menjadi masalah ya. Terkait dengan pertanyaan salah seorang warga kepada saya, apakah seorang istri, ya istri masih sah ya dalam ikatan suami istri, yang melakukan perjanjian atau perjanjian kredit tanpa izin suami dan kemudian akibat perjanjian itu menimbulkan kerugian, itu bisa tidak gitu, kira-kira bisa tidak digugat istri yang meminjam uang tanpa persetujuan dari suami. Nah, itu pertanyaan intinya, apakah bisa? Sebelum saya menjawab apakah bisa atau tidak digugat, tentu saja yang digugat ini adalah gugatan secara perdata, yakni perbuatan melawan hukum. Apakah tindakan tersebut termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum? Nah, untuk itu kita akan bicarakan, saya akan ulas dulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum secara perdata itu diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Dalam buku 3 pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang itu berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi itu soal definisi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, menurut Maryam Darus Badrul Zaman dalam bukunya KUH Perdata buku 3 Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum halaman 36, yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Pertama, harus ada perbuatan positif maupun negatif ya. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Yang ketiga, ada kerugian. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Yang kelima, ada kesalahan. Jadi itu 5 unsur. Nah, dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif yang disampaikan Maryam Darus Badrul Zaman sebagai yang dikutip oleh Rosa Agustina. Nah, Rosa Agustina menurut Rosa Agustina sendiri dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat. Syarat pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
Yang kedua, bertentangan dengan hak subjek orang lain. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Tindakan istri melakukan perbuatan hukum, ya, tindakan istri melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suaminya. Ini kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 1. Sebenarnya ada surat edaran Mahkamah Agung, ya, nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan yang menganggap sebagian BW tidak sebagai undang-undang. Jadi ketentuan pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami, menjadi ketentuan ini menjadi tidak berlaku lagi. Nah, kalau saya asumsikan bahwa suami dan istri sebelumnya sama-sama masih berstatus suami istri, ya, tidak bisa pisah atau tidak pisah harta. Antara keduanya tidak ada perjanjian pisah harta, melainkan yang dihasilkan tersebut adalah merupakan harta gonogini, ya. Jadi kecuali mungkin dari awal sudah ada perjanjian pisah harta, tapi saya asumsikan ini tidak ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Jadi yang sebagaimana berlaku pada umumnya, ya, menjadi harta bersama. Jika merujuk pada ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan mereka menjadi harta bersama atau harta gonogini. Dan mengenai tindakan atas harta bersama tersebut, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, ya. Jadi tindakannya itu harus ada persetujuan kedua belah pihak. Tidak bisa mentang-mentang karena suaminya yang bekerja, kemudian suami bertindak semaunya untuk membuat pinjaman-pinjaman tanpa sepengetahuan atau seizin istrinya. Begitupun seorang istri, mentang-mentang mungkin istrinya adalah pejabat atau pegawai negeri sipil, suaminya tidak bekerja, kemudian meminjam uang di bank tanpa ada izin dari suaminya, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kalau misalnya tadi seorang istri melakukan pinjaman kredit di bank tanpa seizin suaminya, kemudian menimbulkan kerugian dari utang tersebut, maka tentu saja jika merujuk pada konsep harta bersama sebagaimana pasal 35 dan pasal 36, utang yang diperoleh dari hasil pinjaman itu kan juga menjadi hutang bersama, bukan hanya hutang si istri tetapi juga menjadi tanggung jawab juga oleh suaminya. Karena itu harta bersama. Nah, tentu makanya ketika si pihak istri meminjam uang di bank tanpa ada persetujuan atau melakukan tindakan sendiri terhadap harta tersebut, ya, itu bisa dikualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Jadi bisa saja digugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi itu secara umum konsep dasar tentang apakah seorang istri yang melakukan pinjaman ke bank
tanpa sepengetahuan atau seizin suaminya, kemudian dari uang pinjaman dari bank tersebut kemudian menimbulkan kerugian sehingga akhirnya mungkin rumahnya disita dan seterusnya, yang menyebabkan juga si suaminya tidak bisa tinggal di rumah itu, maka bisa saja suami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh istrinya, karena harta tersebut adalah harta bersama. Pinjaman tersebut yang diperoleh dari bank merupakan harta bersama yang harus juga persetujuannya ya secara bersama-sama. Demikian untuk pertanyaan dan jawaban saya terkait dengan apakah seorang istri bisa digugat atas perbuatannya melakukan pinjaman yang menimbulkan kerugian. Jawabannya bisa, karena tadi sesuai dengan pasal 35, 36 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan itu berlangsung adalah harta bersama, dan pinjaman yang diperoleh dari bank itu pun uang bersama, pinjamnya bersama, digunakan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.